Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Omar Muhammad. Eh, saya selaku pecinta buku ya, saya berbicara di sini. Nah, kalau boleh cerita tuh saya dari dulu, dari saya kecil, dari umur 5 tahun tuh sangat suka namanya baca buku. Saya suka banget namanya untuk kayak baca berbagai media tulis. Waktu itu saya ingat banget, saya suka banget baca Goosebumps, ngikutin kakak perempuan saya dulu. Terus kemudian banyak literatur yang lain, terutama yang berhubungan dengan sejarah. Nah, kali ini saya ngajak teman-teman untuk ikut membaca buku sama saya. Membaca buku dengan saya itu buku berjudul Mengislamkan Jawa, yang ditulis oleh Profesor ahli kajian sejarah Asia Tenggara yang terkenal ya, khususnya Indonesia. Judulnya Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai sekarang, terbitan dari penerbit Baca. Ya, bisa dilihat. Ini covernya bagus banget. Maksudnya nyaman dibaca, ketebalan bukunya cukup tebal dan sangat informatif sekali isi bukunya. Nah, saya pengen sedikit nih cerita review tentang buku yang saya baca nih sama teman-teman. Ya, teman-teman aja ya. Ya, teman-teman mungkin Bapak Ibu yang suka baca ya. Nah, Mengislamkan Jawa ini saya ngelihat sebagai apa ya, kalau bisa dibilang itu adalah karya mungkin bisa dibilang sesuatu yang ilmiah yang cukup lengkap, yang membahas keadaan umat Islam di Jawa itu tahun 1930 sampai sekarang. Nah, pada bab pertama di sini ada sekitar 12 bab yang mungkin saya nggak ngerinciin babnya satu-satu. Kalau misalkan Bapak sama Ibu mungkin tertarik dengan sejarah atau sangat ya termotivasi lah untuk membaca buku-buku sejarah yang berhubungan dengan bangsa kita terutama, itu sangat direkomendasikan untuk baca buku ini. Untuk baca buku ini ya, Mengislamkan Jawa. Nah, buku ini itu bercerita, bisa dibilang di awal buku ini dijelaskan gimana keadaan Islam di Jawa itu dari tahun abad ke-16 sampai dengan 1930. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana umat orang Islam di Jawa itu, atau pihak elit di Jawa itu menjadi sangat muslim. Jadi setelah terjadinya Islamisasi sampai dengan mungkin tahun-tahun Pangeran Diponegoro sebelum 1930 juga, Jawa itu adalah Islam. Islam itu adalah Jawa, bisa dibilang. Jadi bahkan kayak pihak-pihak kayak Pakubuwono II dari Solo waktu itu, ketika perang Jawa pertama itu bahkan menggunakan diksi jihad untuk merebut Kartasura, di mana ketika dia melawan, saat itu musuhnya VOC, melawan orang-orang Eropa yang dianggap kafir, dia menggunakan diksi jihad, bahkan memaksa orang-orang Eropa yang dikalahkan di Kartasura waktu itu memeluk agama Islam. Bayangkan, Islam itu Jawa, sampai terjadinya bisa dibilang sintesisme antara Islam Jawa dari masalah mistik. Nah, dari di buku ini setelah dijelaskan itu, masuklah kita ke abad-abad kemerdekaan, di mana telah muncul ternyata masyarakat Jawa itu nggak sekedar Islam. Masyarakat Jawa itu terbagi dua. Jawa itu terbagi dua, itu abangan dan santri. Di mana abangan ini hanya berislam secara nominal atau dibilang KTP lah ya. Jadi dia tidak melaksanakan Islam mungkin secara ritual, secara penuh. Mungkin juga nggak puasa, sholatnya juga jarang, tapi ngaku tetap Islam. Nah, kemudian ada kalangan santri yang berusaha
jalankan Islam secara kafah, dan akhirnya mereka bergabung dengan pihak-pihak atau organisasi-organisasi politik tertentu saat itu di Jawa. Nah, utamanya kalau orang Abangan waktu itu, dan juga nanti itu bergabung dengan Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini dihuni oleh kelas priai atau bangsawan Jawa juga, yang kebanyakan juga banyak yang Abangan atau mulai merasa Islam itu kita salah nih, orang Jawa memeluk Islam. Ada banyak yang di situ. Nah, kemudian kita dapat melihat nanti adanya orang-orang santri yang lebih masuk ke organisasi seperti Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam ketika itu. Nah, masuk ke masa kemerdekaan polarisasinya lebih keras lagi. Abangan itu masuk ke dalam buku tersebut dijelaskan, Abangan ini masuk ke dalam pihak PNI, Partai Nasional Indonesia, dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sedangkan santri lebih mendominasi masuk ke NU waktu itu, sama sebagian kecil di Masyumi, itu di pemilu 1955. Nah, menariknya ketika dilakukan pendataan terhadap masyarakat Islam di Jawa saat itu, Abangan itu ternyata meliputi hampir 52 sampai 60% dari masyarakat Islam Jawa. Berarti banyakkan Abangan waktu itu. Nah, sedangkan masyarakat santri sendiri, pihak santri sendiri hanya 42%, dan paling banyak 49%. Nah, Abangan ini makin menegaskan mereka, aku tidak berritual loh. Banyak yang dengan terang-terangan ya, saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya bahkan nggak haji tuh. Dan mereka benar-benar mengidentikan dengan diri mereka dengan kelompok politik sekular, terutama saat itu di Jawa Tengah, paling spesifik ke Yogyakarta, mereka memilih PKI. Itu tertuang kalau teman-teman mau tahu di dalam buku ini dijelasin nih di buku ini nih mengenai hal tersebut. Nah, kemudian setelah politik yang begitu keras tahun 55 dan 57, tahun 1957, mungkin teman-teman agak nggak dengar, itu ada pemilihan DPRD, dan PKI sebagai penguasa Abangan waktu itu mendapatkan peringkat 1. Nah, singkat cerita, identitas Abangan ini makin menguat ketika zaman PKI. Jadi ketika tahun 57 sampai 1965, identitas Abangan ini makin ini sekuler, makin mereka itu terinternalisasi dengan PKI, di mana PKI yang ketuanya itu seorang Melayu Sumatera mengatakan bahwa kejayaan Indonesia itu ada di masa pra-Islam, yaitu Majapahit. Jadi makin lama simbol-simbol Islam itu makin dijauhkan oleh PKI. Nah, singkat cerita, boom, terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 65, di mana PKI sebagai yang pendukungnya Abangan, pihak Abangan ini, dari orang Islam Abangan ini runtuh. Abangan ini jadi kehilangan arah. Ada yang akhirnya mungkin ikut keluar dari Islam karena sudah tidak diterima dalam kelompok Islam, yang akhirnya dijelaskan di sini. Banyak dari mereka, terutama di daerah Jawa dan salah satunya itu Solo ya, itu mengalami peningkatan umat Katolik karena hijrahnya banyak Abangan yang mungkin dulu mendukung PKI yang akhirnya menjadi orang Katolik. Dan kemudian semenjak adanya Orde Baru, 65 itu kan politik Indonesia harus dikuasai Orde Baru, mulai terjadi Islamisasi kaum Abangan. Jadi mulai terjadinya Islamisasi politik waktu itu, namun masih ditahan Orde Baru nih, masih ditahan oleh pihak Orde Baru. Nah, akhirnya tahun 65 itu sampai 1985, perlahan-lahan Abangan ini mulai memeluk agama Islam secara kafah. Nah, setelah 1980 terjadi yang namanya gerakan Islamisasi, di mana
pejabat-pejabat Orde Baru setelah 80-85 di sini mulai mengundang mulai terlihat arahnya lebih keagamaan, di mana setiap acara-acara besar mereka misalkan melakukan ada ulang tahun apa mulai mengundang ustadz waktu itu. Jadi mulai Abangan ini mulai terislamisasi sampai akhirnya mungkin dijelaskan ke sini adanya FUIS, Laskar Umat Islam, adanya gerakan-gerakan Islam yang lebih ortodoks atau lagi radikal, Amalia NU yang lebih meluas ke masyarakat Abangan kelas bawah. Mungkin sebagaimana dicontohkan ada beberapa daerah seperti Gunung Kidul, terus daerah-daerah di Jawa Timur yang waktu itu basisnya Abangan seperti Blitar dan Kediri ya, itu mulai menerima amalan-amalan Islam yang lebih luas atau yang lebih kafah lah, atau bahkan lebih ortodoks itu secara menyeluruh. Nah, tahun 80 sudah ada penerimaan Islam di mana ya ada SK jilbab dicabut, kemudian adanya dukungan terhadap ICMI, dan kemudian adanya pembentukan bank syariah pertama. Nah, ini menimbulkan masyarakat Islam di Jawa mulai turun, Abangan itu mulai mereka berislam secara kafah atau bahkan lebih ke santri saat ini. Jadi mereka mulai mementingkan keagamaan. Nah, di situ mulai muncul gerakan-gerakan yang dakwah baru disebutnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti contohnya yang di Bandi ya, yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, di mana dia punya kedekatan dengan basis sekolah yang Islami atau SDIT, pembentukan SDIT yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, SDIT ini membangkitkan keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya agar lebih beragama dari sebelumnya. Kemudian pesantren-pesantren NU yang lebih meluas, sampai akhirnya gerakan-gerakan politik Islam itu meluas di tahun 98 sampai dengan buku ini dibuat, yaitu sekitar tahun 2005 sampai 2010. Ini memperlihatkan masyarakat Jawa yang sudah transisi menjadi masyarakat yang lebih keberagama santri. Nah, dicontohkan di buku ini Surakarta yang saat itu sebagai pusat Abangan, ada gerakan PKI-nya juga banyak yang waktu itu kelompok-kelompok non-muslim, Kristen dan Katolik itu mengalami tantangan dari golongan-golongan Islam yang sudah bangkit. Nah, itu diceritakan di buku ini ketika kebangkitan tahun 80 sampai 2000 tahun 2000-an. Nah, di 2005 sampai dengan sekarang dijelaskan juga bahwa orang Jawa itu semakin yang seperti saya bilang tadi menjadi Islami. Abangan itu menurun dan banyak sekarang umat Islam yang bersuku Jawa menjadi lebih politis atau lebih ingin mengikuti Islam secara ortodoks gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di sini gimana cara masyarakat Islam Jawa yang itu menanggapi FPI, atau masyarakat Islam Jawa itu bergabung dengan FUI yang awalnya itu kemudian mengenai radikalisme dan terorisme, dijelaskan secara kompak dan lengkap di sini. Bukunya itu saya jelasin itu udah agak tebel ya, itu 890 halaman, dan teman-teman, tapi kalau teman-teman baca ini memang puas, ingin tahu mengenai gimana sih masyarakat Jawa dari tahun 1930 itu berislam secara perlahan dan bagaimana kondisi penentangnya sekarang, bisa tahu nih di sini. Ini sangat komprehensif. Saya sarankan teman-teman untuk baca buku ini. Untuk nanti penerbitnya nanti saya tulis di bawah di caption saya. Ini penerbitnya dari mana aja? Penerbitnya penerbit baca ya namanya. Jadi penerbitnya, kemudian Instagram dan Twitternya, silahkan nanti menghubungi penerbitnya secara langsung. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.